Kita tidak pernah mau mengeluarkan jualan ring atas nama PKBI, enggak. Sampai kapanpun enggak. Dikasih hadiah yang mewah, yang nggak pakai ring ini ya mohon maaf tidak boleh terjun di kelas ini. Ya ujung-ujungnya hanya kepentingan. Artinya ring tersebut bukan kepentingan penangkar. Makanya di awal saya mesti sampaikan bahwa ada perbedaan antara penangkar dengan pekontes. Karena begitu ini diberlakukan dan tidak mungkin tidak diberlakukan karena tekanannya tekanan internasional, ya kan? Penangkarnya tidak siap, maka akan menghancurkan sekian ratus ribu penangkar yang menggantungkan hidupnya dari penangkarannya mereka. Culik AFTR terus berkicau. Sukses selalu, jangan lupa Subscribe and comment. Asik, thank you ya Ben, thank you. Sukses selalu buat dulur saya nih. Alhamdulillah. Sukses selalu Culik. Sukses terus. Thank you. Tapi menilainya berarti kan memang luar biasa. Potensinya luar biasa, Ya. Pak. Luar biasa. Kenapa? Karena ini harta kekayaan bangsa Indonesia ini luar biasa besar. Banyak sekali. Ya. Dan orang luar negeri itu sangat menghargai sebetulnya. Jauh lebih menghargai dibandingkan kita sendiri. Karena mungkin kita sudah terbiasa lihat. Tapi kalau orang di luar negeri sana lihat urai batu dan lain sebagainya itu sesuatu yang menarik, punya nilai ekonomi yang tinggi. Tapi balik lagi bahwa jangan itu dijadikan paradigma awal. Iya. Dan jangan kita mau mengambil keuntungan secara instan. Iya. Kalau yang secara instan yang ada adalah zolim. Jual ring mahal lah, ring harga 2.500 jual 100.000 lah, nggak ngerti jualnya ke siapa lah, mau penangkar kek, mau murai batu impor kek, mau ilegal kek, mau legal kek. Belum masuk lombanya lagi harus bayar lagi untuk beli tiket lah, dibohongin dengan cara udahlah. Ya itu modus-modus seperti itu oke lah untuk sebagian orang yang memang tetap mau tereksploitasi sendiri ya. Tapi untuk PKBI nggak begitu. Ini keren. Tadi disampaikan juga ada kata-kata naif dalam arti kata, oke lah, gua nggak murni banget, katakanlah ada sisi keuntungan yang ingin dicapai dalam penjualan. Tapi kan ini tidak hanya dinikmati oleh Om Ridho secara pribadi ataupun PKBI secara organisasi, ini secara umum, secara luas akan bisa dinikmati karena Om Ridho tadi juga menyampaikan ini hasil yang sudah dikerjakan nanti pada akhirnya akan dihibahkan ke lo semuanya. Loh Bang, kalau misalkan bicara tentang draft ataupun dokumen-dokumen dalam penangkaran itu segini tebelnya. Percaya. Segini tebelnya. Bayangin BAP tetas, BAP penandaan, BAP hidup. Terus kemudian nanti harus ada izin edar. Iya kan? Itu daily loh, itu rutin loh. Kalau abang mau ngasihin dalam laporan per bulan atau per 3 bulan atau mungkin setahun, itu segini tuh tebel dokumen itu. Itu harus disederhanakan, itu harus dihilangkan, belum harus bolak-balik ke BKSDA dan lain sebagainya. Teknologinya udah sejauh ini dan pemerintah mendorong itu kok. Presiden Jokowi seneng kok dengan teknologi seperti itu dan ternyata memang kementeriannya juga seneng kok. Cuman jangan belum apa-apa pemerintah itu dianggap lawan. Iya. Gitu loh. Iya. Jangan, nggak bisa. Kita sebagai warga negara tetap tunduk pada peraturan yang berlaku di negara ini, gitu loh Bang. Padahal ujung-ujungnya ini kan sederhana banget, kecil banget ketika semua yang dilakukan Om Ridho ini nanti Dan teman-teman, bukan saya sendiri Bang. ya teman-teman PKBI ini kan cuma hanya untuk sebuah ring di mana ring burung itu betul-betul sebagai penanda yang diakui oleh pemerintah Indonesia juga, mungkin di komunitas internasional juga gitu kan. Jadi betapa naifnya juga, lebih naif lagi ketika orang hanya bisa jualan ring aja mungkin yang sekarang sudah dilakukan itu kan apa sih ya? Ya itu instan Bang, dan itu sebetulnya pembodohan. Menurut saya pembodohan. Kenapa pembodohan? Yang disampaikan di dalam ring itu apa informasinya? Itu maksudnya. Apakah penangkar kemudian dikenal? Enggak juga. Kalau memang di dalam ring tersebut memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan keberadaan si penangkar, eksistensi si penangkar, bagaimana melihat asal-usul si burung, ketika burung tersebut juara, itu tahu siapa penangkarnya, oke, bagian dari marketing, bagian dari pemasaran. Tapi kalau cuma beli ring hanya untuk ikut lomba, so what? Yang didapetin apa? Setelah burung itu berpindah, penangkarnya kemana? Nggak dikenal-kenal juga Bang. Iya. Dan ketika pemerintah memberlakukan peraturan tentang ya katakanlah jenis murai batu atau burung-burung yang lainnya ini
nanti secara lebih ketat karena memang alasannya di alam sudah nggak ada, sulit ditemui. Ini yang cuma ngandelin ring-ring lomba berat, ngeri banget. Ya itulah makanya ya alhamdulillah sampai sejauh ini PKBI masih konsisten. Tawaran untuk menjual ring itu bukan tidak ada dan kita punya kemampuan untuk itu. Tapi berarti itu kita mengkhianati pergerakan kita, mengkhianati niat, mengkhianati misi. Ketika sebuah organisasi mengkhianati niatnya, maka secara otomatis organisasi itu udah nggak ada nilainya lagi. Itu penting untuk tetap terjaga niat tersebut sesuai dengan misi visinya. Kita tidak pernah mau mengeluarkan jualan ring atas nama PKBI, enggak. Sampai kapanpun enggak. Iya ya. Sekarang notabene soal gini Om Rido, banyak kelas-kelas lomba itu kan yang menggunakan ring ini. Boleh kelas ini dikasih hadiah yang mewah. Yang nggak pakai ring ini ya mohon maaf tidak boleh terjun di kelas ini. Ya ujung-ujungnya hanya kepentingan. Artinya ring tersebut bukan kepentingan penangkar. Makanya di awal saya mesti sampaikan bahwa ada perbedaan antara penangkar dengan pekontes. Kalau memang Anda adalah asosiasi penangkar, berpikirnya di penangkar dong. Jangan berpikir di pekontes. Dan itu nggak bisa dijadikan satu. Anda beli ring untuk ikut kontes. Bagian penangkarannya mana? Ini dapat informasi yang penting bro, ngopi dulu. Dalam hal ini gua bingung. Gua mau ketawa, gua mau sedih. Agak-agak ya lebih ke terharu sih. Apa yang dilakukan oleh PKBI Om Rido ternyata ini sungguh-sungguh mulia. Ya kalau menurut saya sih Bang ya, jumlah penangkar yang tergabung di PKBI aja ada 25.000 orang. Database yang ada di kita sendiri. Di PKBI 25.000 orang. Dan saya pribadi bilang sama teman-teman 25.000 orang adalah jumlah yang worth it untuk kita perjuangkan kesejahteraannya. Bukan kita eksploitasi. Kita perjuangkan. Bermanfaat untuk 25.000 orang sama dengan kita bermanfaat untuk 25.000 orang beserta keluarganya. Iya. Bayangkan. Itu baru menyangkut yang ada memang sudah bergabung di PKBI. Belum lagi ketika hasilnya akan dihibahkan, dinikmati oleh siapapun. Dan yang lebih keren lagi, ini mulia tujuannya membantu Indonesia, negara kita nih sebetulnya. Ini ada, wih keren ini. Bang kalau bicara tentang uang, Abang tahu berapa harga sebuah sistem informasi yang punya level pendataan sampai sejauh itu detailnya? Lebih nggak ternilai kalau menurut saya. Ya, manfaatnya yang tidak ternilai Bang. Tidak ternilai. Jadi memang apa ya? Kalau tidak ada yang mengambil posisi ini, nggak ada yang bisa memperjuangkan penangkar. Mohon maaf, saya sampaikan sekali lagi. Kalau tidak ada yang mengambil posisi ini, alhamdulillah posisi ini diambil oleh PKBI. Siapa yang mau berjuang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada tuh baru sebatas slogan-slogan. Ya kalau cuma membuat narasi itu mah gampang Bang. Narasi-narasi yang tanggung tidak dibuka, ya kan, betapa pentingnya ya kan bahwa konservasi itu tidak sesederhana itu sebetulnya. Terakhir, ini kan berkaitan dengan ya mohon maaf ini adalah ciptaan Tuhan yang harus kita jaga alam ini. Loh iyalah, bagaimana kita menjaga alam semesta ini kan juga adalah bagian dari tugas kita sebagai manusia, sebagai khalifah. Iya. Ada itu. Nah, terakhir kemarin ada pertemuan tentang ada amandemen. Nah, ya, menarik. Amandemen untuk masuk ke dalam appendicitis. Waktu itu yang diundang siapa aja? Yang diundang, yang masuk ke saya sih ya masuknya ya masuk PKBI. PKBI yang saya lihat di undangan ya, atau yang hadir? Yang ada diundang pada saat itu. Yang diundang itu APBUI, PKBI, APBN, dan PBI. Itu dari pemanfaat. Kalau dari media ada BDB Channel sama dari media BNR. Apa sih yang dibahas saat itu? Bagaimana respon dan tanggapan dari pemanfaat terhadap inisiasi amandemen appendix terhadap 2 jenis burung, yaitu cucak rawa dan murai batu, yang akan dibawa nanti tanggal 26 Oktober di Panama. Berarti
murai batu Carawa yang sempat P20 waktu itu ya ditangguhkan, direvisi, ini akan dilaksanakan lagi, akan dilakukan lagi. Iya, oleh karena itulah PKBI satu-satunya yang langsung memberikan surat tanggapan secara resmi kepada Indonesian Authorities, dalam hal ini Direktur KKH, dengan tembusan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Perdagangan. Soalnya kan penyanggahannya karena ini bentuknya suatu organisasi yang katakanlah berbadan hukum, katakanlah kan internasional. Ini internasional, akan dibawa ke ranah internasional. Ini kan mau digodok dulu antar pemerintah dengan para pelaku-pelaku konservasi, katakanlah. Ya kan, sanggahan tanggapannya seperti apa? Waktu itu kemarin tanggal berapa? Tanggal 12. Hanya PKBI yang betul-betul dirangkum dalam bentuk suatu surat. Iya, saya rasa karena memang ya itu tadi Pak. Seberapa mengerti sih tentang kompleksitas permasalahan di penangkaran ini, itu kan mesti orang-orang yang memang terjun langsung ke dalam penangkaran. Bahaya. Bukan orang-orang yang cuma sekedar melihat penangkaran dari sisi bagaimana memanfaatkan penangkar. Mereka harus bergerak dulu sebagai penangkar, itu apa yang jadi permasalahan mereka. Yang membawa data secara tertulis sudah siap mengikuti hanya PKBI. Pertemuan itu hanya PKBI. Hanya PKBI. Ya ini karena bentuknya kan harus berbentuk dokumen, entah itu bentuk tulisan, entah itu mungkin flash disk atau iya dong, Bang apapun. Kalau ya misalkan kan? kita bicara soal wacana yang di mulut ya. Yang di mulut, terus kemudian sebagai proof bahwa pemerintah dari Indonesian Authorities sebagai negara partis dalam CITES meminta sesuatu, lampirannya apa? Hanya PKBI yang siap. Ya PKBI. Apa isi lampirannya yang disampaikan PKBI ada, kepada pemerintah yang akan dibawa ke Parlemen? Ada empat utamanya. 4 poin penting. Ada poin penting. Apa itu? Mudah-mudahan saya nggak lupa. Yang pertama itu adalah moratorium selama 1 tahun. Apa itu moratorium? Moratorium itu artinya penghentian. Jangan dulu langsung. Kasih waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun tersebut pemerintah harus menyelesaikan semua pekerjaan rumahnya. Apa pekerjaan rumahnya? Penyederhanaan birokrasi, penggunaan sistem informasi yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika ini diberlakukan kita nggak syok lagi, udah siap. Karena begitu ini diberlakukan, dan tidak mungkin tidak diberlakukan karena tekanan internasional, iya kan? Penangkarnya tidak siap, maka akan menghancurkan sekian ratus ribu penangkar yang menggantungkan hidupnya dari penangkarannya mereka. Belum juga menghancurkan kekayaan alam Indonesia karena masuk burung-burung dari luar negeri dan kita tidak berbuat apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah perlu melihat bagaimana caranya membuat sebuah infrastruktur dan suprastruktur yang lebih berpihak kepada penangkar. Karena penangkar ini sebetulnya adalah pelaku konservasi. Leading sektornya adalah pemerintah. Harusnya pemerintah itu memberikan insentif kepada penangkar. Bahwa di kemarin bilang adalah seharam kita menerima insentif dari pemerintah, silakan. Tapi PKBI membutuhkan insentif tersebut. Anggota PKBI membutuhkan insentif tersebut. Ya harusnya sih ya. Ya, kalau misalkan ada dana eksploitasi dan ada dana konservasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh LSM luar negeri, itu kan bisa disubstitusikan kepada penangkaran. Ya ada take and give, katakanlah pemerintah memberikan ini, lu memberikan apa? Iya harusnya begitu dong. Gitu. Terus poin kedua yang disampaikan dalam acara kemarin. Tadi sudah 2. Yang ketiga. Yang ketiga adalah PKBI itu perlu membuat suatu MOU lah, atau pemerintah menjalin MOU dengan PKBI, Memorandum of Understanding, sebagai jembatan komunikasi untuk sosialisasi kebijakan, termasuk juga pengawasan internal. Melihat dalam jangka waktu 1 tahun ini segala sesuatunya harus sudah benar, sudah terlaksana. Berarti sumber informasi pemerintah nanti nggak hanya dari LIPI bro, maksudnya betul-betul melibatkan LSM lah katakanlah yang betul-betul bersinggungan langsung dengan komunitas. Harus pemanfaat dong, harus pemanfaat. LIPI itu kan adalah katakanlah lembaga untuk apa disebutnya, scientific authorization, scientific authority untuk memberikan masukan-masukan yang berkenaan dengan hal-hal yang dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan angka-angka aja ya. Tapi mereka bukan praktisi. Oh gitu. Iya, praktisinya kan penangkar. Iya.
Apa yang mereka tahu tentang penangkaran belum tentu sama dengan apa yang penangkar tahu soal penangkaran. Iya. Kalau LIPI hanya melihat dari sisi in situ, penangkar melihat dari sisi ex situ. Contohnya seperti itu, Bang Culik. Makanya waktu itu sempat ada miss ya, waktu ada demo besar-besaran. Iya, LIPI bilang udah nggak ada katanya murai batu loh. Anda lihatnya kan di hutan, coba lihat tuh di kota-kota kan gitu. Itu banyak. Saat ini murai batu itu sudah oversupply, Bang Culik. Berarti pemerintah nih sudah udah menerima informasi yang lebih benar mungkin. Oleh karena itulah makanya harus ada asosiasi yang mengambil posisi sebagai jembatan. Yang benar-benar jangan belum apa-apa udah begini aja, nggak ada takutnya sama pemerintah yang benar-benar mengurusi semuanya dan mau mengerti gitu ya. Nggak bisa, Bang, nggak bisa. Kita tidak bisa menjadi lawan pemerintah, nggak bisa. Dan tidak boleh kita menjadi lawan pemerintah karena kita warga negara, kita perlu tunduk. Tapi sebagai pemerintah yang mengayomi warga negaranya, pemerintah juga perlu membuat sebuah kebijakan yang berpihak kepada orang yang diayomi, kan warga negaranya gitu loh. Keren. Terus poin yang keempat, Om Ridho. Saya poin yang keempat agak lupa tuh. Tapi intinya bahwa PKBI melihat adanya ketidaksinkronan kebijakan sebetulnya di situ ya. Kalau lengkap redaksionalnya saya tidak tapi bahwa apa yang ada kebijakan di level BKSDA itu tidak seragam dengan apa yang ada di level pusat di tingkat KSDAE. Itu yang berbeda di tingkat dirjen dengan tingkat BKSDA itu berbeda. Bahkan di tiap BKSDA pun berbeda-beda. BKSDA Jawa Barat boleh begitu, tidak boleh begini. BKSDA Jawa Tengah boleh begini, tidak boleh begitu. Itu berbeda-beda. Dan itu membuat kebingungan. Iya sih. Membuat kebingungan di mana kemudian terjadi yang paling parah adalah rasa frustasi. Daripada gua urus izin susah, daripada gua izin ribet, udah deh begini aja deh, ilegal. Iya. Itu ilegal tapi legal tapi ilegal. Nah, ya kan seperti itu jadinya. Itu kan harus disinkronisasi, harus disederhanakan gitu. Benar. Di satu sisi kita teriak-teriak apa yang gua lakukan legal, sah ya kan? Karena Tuhan membuat anugerah untuk gua bisa berusaha menghidupi keluarga, tapi di satu sisi ada aturan-aturan yang kita tabrak sebetulnya. Ya nggak bisa lah kalau abang main ngolah tanah orang kan nggak bisa, tanah juga punya Tuhan gitu. Iya. Tapi coba kalau ambil singkong di kebun orang, itu baru urusan singkong. Ya alhamdulillah dalam hal ini hari ini kita ketemu sama Ridho Pulungan yang sekarang sudah jadi direktur, yang tetap jadi sahabat saudara gue, bro. Dan gue agak sedikit backflash ini. Sebetulnya hal-hal inilah ya kan Om Ridho makin kemari makin makin peduli lah dengan dunia burung kan, konservasi. Itu juga kenapa alasan dulu ya mohon maaf nih kita agak backflash Om Ridho ya. Biar orang tahu, orang lebih mengerti. Kenapa sih dulu bisa begitu? Kenapa sih dulu bisa begini? Ya kan? Karena yang dilakukan Om Ridho sekarang ini sebetulnya kesimpulan-kesimpulan pengalaman-pengalaman yang dulu pernah dia lakukan sebetulnya jangan sampai hal itu terjadi lagi. Iya, betul, Bang. Dulu ada yang namanya Asosiasi Penangkar Burung Nusantara. Oh, APBN. Itu ya mohon maaf saya di situ menemani founder, Kang Ebot, ya kan? Yang ternyata mulai tergelitik hatinya membuat organisasi yang tidak hanya mengurusi lomba burung, makanya dibentuklah penangkar. Siapa ketuanya? Saat itu kita diskusi, bla 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 bla. Siapa lik. Kayaknya sosok yang pas menaungi APBN adalah Ridho Pulungan. Dengan berbagai alasan. Alasannya apa lik? Saya menyampaikan, gini Pak Ji. Dia punya 220 volt produk. Dia punya keluarga besar 220 volt suatu komunitas. Berhasil. Beliau orang berpendidikan. Sarjana apoteker, lulusan universitas terbesar di Indonesia. Kayaknya bisa deh menaungi APBN.